lagi. Tuhan Yesus datang. Oleh karena itu, kita semua harus hidup oleh Roh. Amin. Bukan hidup oleh roh duniawi, tapi harus hidup oleh roh yang excellence. Roh daripada Roh Kudus yang excellence itu. Janganlah engkau saudara-saudara mulai berpikir, saya mau hidup yang biasa. Biasa-biasa saja. Mediocre. Tetapi engkau harus yang excellence. Katakan excellence. Katakan excellence. Unggul. Jangan mau yang cetek-cetek. Jangan mau yang sedikit-sedikit saja, separuh saja. Tapi yang harus whole, utuh, seutuh-utuhnya dan seluruhnya hidup oleh Roh. Amin. Ya. Saudara, kalau tadi Roh Kudus interrupt seperti itu, saya harus mau. Saya harus rela. Dia ngajar firman. Tapi tiba-tiba dia berdiri di depan saya seperti minggir. Saya harus minggir. Karena saya pelayanan roh. Yang saya layani saudara bukan fisik saudara. Tapi roh saudara yang saya layani. Dan bukan saya juga yang melayani saudara. Tapi Roh Kudus yang di dalam saya, dialah yang melayani saudara. Kalau saya sendiri melayani saudara gak mampu. Ini hanya baru segini orang. Kalau misalnya banyak, saya suruh tumpang tangan satu-satu ya gak mampu. Gak bisa. Tapi yang bisa adalah Roh Allah itu sendiri. Ya. Jadi betul, kesanggupan kami bukan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi Dia sendiri yang sanggup. Amin. Saudara, ketika kita hidup saat ini, tinggal sedikit loh waktunya. Sedikit banget. Sangat-sangat sedikit. Oleh karena itu saya dapat firman dari Tuhan tentang untuk adakan suatu program life ministry dengan tema The Hour Has Come. Sudah singkat banget. Dan sangat singkat. Sebentar lagi ini hanya kurang 60 hari, 90 hari. Sudah lewat ini. Tahun 22 ini sudah lewat lagi. Nah, bagaimana keadaan saudara sekarang sebelum melewati tahun 22? Apakah masih sama ketika engkau waktu melewati tahun 21? Apakah masih sama seperti engkau melewati tahun 20? Atau tambah the worst, ada tambah buruk? Ini saya bicara tentang kerohanian ya. Saya tidak bicara tentang materi atau segala macam, itu adalah kesekian. Saya selalu bicara hanya kerohanian saja. Bagaimana status kerohanianmu hari ini? Saudara cek, saudara tulis nanti. Saudara koreksi sendiri diri saudara. Saya tidak akan bertanya kepada saudara, tapi saudara bertanya kepada dirimu sendiri. Sampai hari ini tanggal berapa? 2 Oktober. Sampai hari ini 2 Oktober 2022. Bagaimana status keadaan kerohanianmu? Cek. Ya. Apakah engkau hanya biasa-biasa saja? Manusia yang di diagram yang saya dapat itu manusia daging, manusia yang hidup dalam roh, atau manusia yang hidup oleh roh. Nah, kita harus cek. Dan ceknya bukan hanya ketika pada saat ibadah, bukan. Hanya bukan pada saat hari Minggu, tidak. Atau pada saat saudara melayani, tidak. Tapi saudara harus cek. Saudara harus jujur kepada diri saudara sendiri. Ini adalah PR. Nah, dapat PR. Mulai ini saudara catat itu sendiri dirimu. Dan nanti waktu kita Natal tanggal 11 Desember dan sebelumnya kita ada fellowship. Sebelum Natal tanggal 11 kita akan ada fellowship.
tidak diminta untuk bicara kayak gimana. Jangan mukanya langsung tegang semua seperti itu. Langsung saya dipelototin semua kayaknya seperti itu. Ya. Tetapi ada pasti apa? Suatu sharing kesaksian. Jadi sebelum tanggal 11 nanti kita ada sharing kesaksian. Puji-pujian. Dan dimana engkau saudara semua bersaksi. Menyaksikan. Jangan malu. Kalau misalnya, oh saya baru. Gak apa-apa. Tidak ada yang menghakimimu. Tidak ada yang menuduhmu. Wah kamu kurang rohani, Pak Kris kurang rohani. Tidak ada yang menuduh. Tapi justru kita bersama-sama melakukan apa? Ayo bangun lagi. Ayo bangun lagi kerohanian kita. Amin. Tanggalnya nanti akan saya umumkan. Belum dapat saya tanggalnya. Jangan salah paham ya dengan omongan belum dapat tanggalnya. Oh belum dapat misalnya kayak gimana. Saya belum tahu, belum dapat dari Tuhan sebegitu. Ya. Tetapi ini baru fresh dari Roh Kudus bahwa kalau kita mau tadi masuk Yerusalem kota mulia. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kalau enggak mau diambil orang loh. Kalau enggak mau diserobot sama orang yang di luar sana loh. Kalau anak-anak Tuhan gak mau masuk sana, orang yang di dunia akan ditarik sama Tuhan untuk masuk loh. Amin. Karena Tuhan pasti mau membuat orang baik untuk memenuhi surga tempatnya. Kalau orang-orang dikasih, dicintai, gak mau, oh gak gue gak mau di surga sana. Oh gak gue gak mau, enakan di dunia sini aja. Nanti Tuhan ngambil orang di dunia sana yang fasik. Tuhan ubah seketika untuk memenuhi tempatnya dia. Posisi saudara diganti orang fasik. Mau gak? Kok enak? Ya Bek. Iya. Oleh karena itu, giatlah terus. Amin. Giatlah terus. Ya. Sebetulnya banyak, tapi saya berusaha untuk ini. Ya. Seperti seorang yang bernama Daniel. Ya. Daniel dia ditempatkan di tempat yang gak enak. Pada masa pembuangan bangsa Israel di Babil. Daniel masih muda waktu dibuang itu. Ya, dikatakan orang-orang muda. Yang cerdas. Yang pandai, pinter. Banyak skill, banyak semuanya. Dia dibuang tapi di negeri pembuangan Babel. Ya, tapi itu dipilih untuk bisa masuk dalam istana. Dan mereka kayak di training dulu seperti itu. Di training dengan bahasa daripada bahasa apa itu ya? Bahasanya dari Kasdim, orang Kasdim, ya. Mereka orang Kasdim. Jadi mereka di training dulu dengan bahasanya mereka. Tapi itu pun gak dipilih yang on. Dipilih yang males atau yang jalannya lemah gemulai, jalannya yang malas, yang berat banget atau seperti. Tapi dipilih yang tangkas. Langsung aja pilih yang tangkas, yang cerdas. Enggak yang kurang satu strip, enggak. Tapi yang full dicari yang excellent. Supaya mereka diajar lagi. Ya. Dan sekalipun pada saat seperti itu, didikannya seperti itu, mereka mendapatkan makanan dari raja. Makanan raja itu enak enggak? Enak. Dari mejanya dari sana sampai sana mejanya tuh. Kalau makanan di Menara Doa mejanya juga segini. Tapi kalau raja dari ujung sana sampai ke sana, full makanan. Enak-enak semua. Tapi Daniel dan teman-temannya ini enggak mau makan itu. Menolak dia. Kenapa kok dia menolak makanan yang enak-enak? Padahal enak itu, ada B2, ya, ada apa lagi, segala macam, ada kaki 3, kaki 5 atau berapa, saya nggak tahu, pokoknya banyak di situ, ya, itu kaki 2 banyak juga ada, semua di situ lengkap semua, tapi dia menolak, dia nggak mau. Ya. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun itu semua makanan itu dimasak oleh chefnya dari kerajaan yang luar biasa. Tapi sebelum disajikan kepada raja, itu sudah disajikan kepada berhala. Oleh karena itu Daniel dan teman-temannya tidak mau menyentuh. Bukan karena dia mau puasa, gak makan
seperti Bega nggak makan B2. Atau mau puasa seperti supaya Bang Daniel Langsing nggak mau makan daging, mau makan, bukan masalah itu. Karena makanan yang disajikan kepada raja sebelumnya sudah ditaruh di bawah berhala. Makanya itu mereka berempat tidak mau menyentuhnya. Dari mana taunya? Karena Daniel bergaul dengan Tuhan. Karena Daniel berdoa terus dengan Tuhan, sehingga Tuhan yang beritahu jangan makan itu. Karena itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Bukan masalah nggak boleh makan dagingnya, kamu harus puasa hanya makan sayur saja. Bukan masalah itu. Semua makanan yang disajikan di situ sudah dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena itu, Daniel dan teman-temannya tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dengan demikian, Roh Kudus itu semakin excellence di dalam dia, semakin excellent. Karena dia tidak mau menyatu, tidak mau menjamah yang najis. Sekalipun free loh, gratis, free. Zaman sekarang kalau free gratis, semuanya ambil aja. Bodoh amat, yang penting ambil gratis semua di balik itu. Itu free, tapi dia tahu itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena itu dia tidak mau. Dengan ketika dia mengambil keputusan, aku tidak mau makan makanan yang dipersembahkan berhala, yaitu yang ada di meja raja. Daniel dan teman-temannya ini mengambil suatu garis pemisah. I am not of this world. Aku walaupun kamu panggil untuk bekerja di kerajaanmu Nebukadnezar Babel, tapi aku bukan dari kerajaanmu. Itu Daniel ngambil garis tegas. Nah sekarang di dunia ini banyak hamba Tuhan tidak berani mencari garis tegas merah itu. Mereka gampang sekali menjadi kompromi, menaruh kakinya ke sebelah lebih mudah, tidak berani tegas. Daniel dengan ketegasannya itu, apakah dia jadi bodoh? Apakah jadi kurus kering? Enggak, dia malah gemuk, malah kekar, ya, malah kuat, ya, malah apa? Pandai, lebih pandai dari segala orang-orang muda yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak mau menjamah yang tidak Tuhan sukai. Jangan jamah apa yang tidak Tuhan sukai. Amin. Sekalipun gak ada yang tahu. Tapi jangan pernah menjamah apa yang tidak Tuhan sukai. Saya tidak perlu menjelaskan, saya percaya saudara semua sudah dewasa semua, tahu apa yang tidak Tuhan sukai. Jangan jamah itu. Daniel demikian. Dan ketika itu juga dia jadi semakin excellent, roh Allah itu semakin luar biasa. Dan ketika dia bekerja, diangkat di kerajaan Nebukadnezar. Pada saat itu Nebukadnezar mengalami dapat mimpi. Tapi dia bingung, mimpinya campur aduk. Tapi dia tahu, tapi gak bisa, dia pengen jelasin lagi dong, ceritain lagi dong mimpiku. Dan artinya jelasin. Ini ya rada aneh juga. Jadi orang dia, ayo kumpulin semua. Yang mimpi dia, orang lain yang suruh ceritain, ya kan? Seperti itu. Dan suruh jelasin lagi. Padahal gak bisa semua, ya jelas gak mampu. Siapa yang bisa? Pernah gak saudara mimpi kemudian Ibu Linda mimpi, kemudian besok pagi-paginya, Pak Budi ceritain dong mimpiku yang semalam gimana bisa yang mimpi situ kok sana yang ceritain? Kan gitu. Ini demikian juga. Semua gak bisa. Ahli-ahli nujumnya, semuanya itu orang, semua penasihat, semua segala macam dari kerajaan Nebukadnezar, nggak ada yang bisa mampu menjelaskan. Orang mimpinya di sininya dia kok orang lain suruh jelasin. Tapi lihat, roh Allah Bapa yang luar biasa, excellence itu. Kenapa? Karena dia adalah maha kuasa, maha tahu. Dan dia yang memberikan mimpi itu kepada Nebukadnezar.
Sehingga dia juga bisa memberikan itu juga kepada Daniel. Sehingga Daniel maju dan menyampaikan. Saya tidak bicara mimpi yang terlalu panjang ya. Tentang ini aja. Diceritakan semuanya. Kamu mimpi gini. Artinya begini. Wah, dia langsung untuk Nebukadnezar. Gak ada orang yang luar biasa seperti ini di negeriku sini. Langsung si Daniel diangkat. Posisinya dinaikkan tinggi dan dapat semuanya. Dia langsung apa? Dan bahkan Nebukadnezar langsung sujud menyembah Daniel. Karena sesuatu yang luar biasa. Kok bisa ada? Bisa. Kalau di dalammu ada roh yang excellence itu. Kenapa? Yang roh yang excellent itu adalah roh daripada Allah Bapa yang luar biasa. Dia maha tahu. Oleh karena itu, bukannya saya berkata untuk memegahkan, tidak. Saudara gak bisa bohong dengan saya. Tidak bisa membohongi saya. Saya ulang lagi, saudara tidak bisa membohongi roh yang ada di dalam saya. Saudara bohong ke saya, bisa. Tapi setelah itu saya dikasih tahu, oh dia bohong, dia mau ke sini, dia ini, dikasih tahu. Karena apa? Roh yang di dalam saya adalah roh yang excellence. Bukan saya yang excellent, tapi roh itu yang excellence. Dan itu pun ada di dalam saudara semua. Amin. Jadi saudara gak usah takut kalau dibohongin orang. Jangan marah kalau dibohongin orang. Diam saja. Nanti toh balik-balik sebentar lagi dia akan balik. Bu maaf ya saya berbohong. Pasti begitu lagi. Oh ya berdoa, minta ampun sama Tuhan. Pak maaf ya Pak tadi saya bohong. Oh ya berdoa. Jadi gak usah marah kalau ada orang bohong. Kalau engkau dibohongin orang tenang saja. Engkau ditipu orang tenang saja. Tenang saja. Ya. Nah Daniel ini demikian. Dan itu tidak berkurang. Terus ya zaman Nebukadnezar, raja orang Kastim atau Babel ya. Itu dia sudah excellence. Dia sudah bisa mengartikan 2 kali loh Nebukadnezar itu mimpi. Gak cukup sekali. 2 kali semuanya dijelasin. Mimpinya apa dijelasin semuanya. Itu Daniel. Dari mana dia? Karena dia terus bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Terus berdoa. Dan dia ketika dia berada di kerajaan itu. Masa pembuangan itu. Di Babel itu. Dia tidak campur dengan mereka. Sekalipun dia bekerja di situ. Tapi dia melakukan semua untuk kerajaan surga. Nah ini. Daniel bekerja di kerajaan Nebukadnezar. Tetapi dia tidak memberikan keuntungannya, bekerjanya itu untuk negara tersebut. Benefitnya selalu untuk kerajaan surga. Itu yang dilakukan Daniel. Bekerja di situ. Melakukan semua tugas dari kerajaan situ. Tapi ketika ada hal-hal itu yang against, menentang, berlawanan, bertentangan dengan keinginan kerajaan surga, dia berdiri di kerajaan surga. Sekalipun dia saat itu fisiknya di kerajaan Babel. Bisa nggak nih sekarang orang-orang di sini seperti itu? Orang-orang di dunia seperti itu? Nggak bisa. Anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan, bekerja di mana kantor aja, mereka benefitnya untuk perusahaan tersebut. Ya, tapi begitu diberikan suatu sodoran yang bertentangan dengan kerajaan surga, diterima. Karena apa? Demi saya ada di sini harus ini, nggak bisa. Tapi Daniel banyak sekali. Ya. Saya tidak bisa menjelaskannya sekarang, tapi banyak detailnya. Artinya dia ini walaupun bekerja di kerajaan, dan dia bekerja di kerajaan ini bukan di satu raja, di satu kerajaan saja. Dari Nebukadnezar, Raja Kastim. Ya. Kemudian sampai kerajaan Medio Persia. Ya. Dari Nebukadnezar sampai anaknya Belshazzar. Sampai kemudian Darius. Sampai kemudian adalah Kores. Dia tetap bekerja di kerajaan dunia. Tetapi sikapnya dia, hatinya dia, gaya hidupnya dia adalah kerajaan surga. Dan benefitnya adalah untuk kerajaan surga.
dia menyatakan kesalahan walaupun itu raja. Dia tegur itu Nebukadnezar. Bukan karena dia sudah diangkat, dikasih semuanya, terus nggak berani negur, ada rajanya salah nggak berani negur. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Sampai juga anaknya melihat ada tulisan tangan di dinding pada saat dia pesta pora, mengundang banyak semua orang datang, termasuk istri-istri dan apa itu namanya, kukumbir itu, gunik-guniknya. Dan mereka minum-minum dengan peralatan dari bait Allah itu. Itu menajiskan, itu sangat menjijikkan begitu, dan itu menista, dan Tuhan sangat marah. Dan tiba-tiba di dinding ada tangan, tulis, tangannya saja tulis, Mene Tekel Urkasim. Bingung dia, kok bisa ada tulisan ini? Dicari semua, nggak ada yang bisa jelaskan apa artinya, nggak ada yang bisa. Baru ingat lagi ada seorang di kerajaan ini, dulu dia sangat ini sekali dari bapakmu, dipanggil Daniel juga. Dia memiliki apa? Royal excellence. Dan dia berani menegur. Saya kasih tahu sama Daniel, bapakmu dulu itu sudah melakukan kesalahan. Bapakmu dulu itu diangkat oleh Tuhan. Nebukadnezar itu kalau dia menjadi raja yang besar, kerajaan yang besar, itu bukan karena dia, tapi karena Bapa di surga. Karena Tuhan Allah Bapa yang di surga itu yang memberikan kuasa itu. Tapi dia jadi sombong, tinggi hati. Dia tidak mau tunduk kepada Tuhan Allah Maha Tinggi. Sampai dia dihalau dari kerajaannya dan jadi seperti binatang. Lalu kamu ditegur, kamu anaknya tahu juga, tapi kamu tidak mau bertobat. Ditegur berani, padahal Daniel posisinya tinggi dan dia raja. Dan Belsasar juga ngomong, kalau kamu ngasih arti itu semua, nanti kamu akan aku kasih hadiah. Aku naikkan ini semuanya, aku kasih semuanya, aku kasih. Nah, kalau ada sekarang ada orang yang dapat tawaran kayak gitu, kalau kamu bisa ngartikan, nanti aku kasih. Kemudian dia tahu, wah artinya ini sangat tidak menyenangkan tuh orang ini. Ya. Tapi pemberiannya, hadiahnya tuh lumayan luar biasa. Ya tuh, ya dimiring-miringin dikit deh kayak gitu. Tapi apa yang dikatakan Daniel kepada Belsasar? Nah, kita buka dalam Daniel 4. Oh maaf, Daniel 5. Daniel 5 ayat yang ke-16. Tetapi telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maksudnya kepadaku, maka kepadamu akan ku kenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Lumayan loh, orang ketiga itu jenderal bintang 3. Tahu gak sih? Kayak gitu, ya kan? Ada bintang 3, lumayan gak? Gede gak? Tinggi gak? Itu tinggi. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku itu kepada orang lain. Kok ada orang kayak gini? Kalau saudara pasti enggak ya. Namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Dia enggak ngelihat itu pemberiannya. Dia tahu dia sudah dapat hikmat dari Roh Kudus. Dia sudah dapat pemberitahuan dari Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Tahu, bahwa dia harus menyampaikan kepada Belsasar ini, kamu berdosa, kamu salah, dan kamu akan mati. Nah, kalau ada orang kayak gitu sekarang, ya, bawa di sini dulu hadiahnya. Aku simpen dulu hadiahnya. Terus omongannya, enggak apa-apa,
Tuhan itu akan menolongmu, akan begini, asal kamu bertobat, gini, bla bla. Jadi omongannya mulai dipelintir-pelintir, dibuat ini dulu. Karena sudah dapat hadiah. Dia lebih concern kepada hadiahnya dan lebih concern dengan posisi yang ditawarkannya. Tingkat 3. Tapi Daniel enggak. Kasih ke orang lain, tahan. Sebab apa? Yang mau disampaikan ini nusuk banget. Saya singkat langsung di ayat yang ke-22. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskannya tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarskin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tiktah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan lehernya dikalungkan rantai emas. Dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang yang ketiga. 30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim. Daniel tidak tergiur walaupun dia menerimanya. Tapi pertama kali dia tidak melihat itu dulu. Dia melihat harus tahu ini dari Roh Kudus diberitahukan, dari Tuhan Allah diberitahukan. Artinya apa? Harus menegur orang ini, harus menyampaikan. Dia berani. Nah sekarang banyak orang yang gak berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran di korting-korting, di diskon-diskon. Ya. Seharusnya hamba-hamba Tuhan, pendeta, apalagi menyampaikan suatu kebenaran di mana saja engkau menyampaikan suatu kebenaran. Di platform apapun, engkau harus menyampaikan suatu kebenaran itu semuanya utuh. Jangan didiskon. Gara-gara kenal, lalu didiskon. Gara-gara kenal dari keturunan dari ini, lalu dipotong-potong diskon deh, gak apa-apa deh, dikit aja dikasih. Ya karena donatur kayak atau karena yang ini, kemudian kasih diskon deh sedikit. Jadi yang disampaikan sedikit. Tapi Daniel tidak. Dia sudah kenal bapaknya Nebukadnezar. Bapaknya juga sudah seperti itu. Ya. Nih anaknya, kamu juga enggak. Kamu tahu lihat itu keadaan bapakmu. Tapi kamu tidak mau bertobat. Tapi kamu tetap melakukan kejahatan itu. Dia ngomong menegur itu. Raja loh ini ditegur oleh seorang yang bernama Daniel. Kenapa dia berani? Because inside of him there's a spirit apa? Excellent spirit. Siapa itu? Roh Kudus. Kalau di dalammu ada Roh Kudus, hamba-hamba Tuhan, jangan takut kalau engkau harus menegur seseorang. Harus menegur, membuka dosa seseorang. Jangan takut. Karena Roh Kudus yang di dalammu itu yang memerintahkan. Di sini Daniel ini betul-betul dia memposisikannya, dia bekerja di situ. Di kerajaan masa pembuangan ini, ya, di Babel ini dia kerja di situ. Dia betul-betul excellent di situ. Tapi dia tahu, aku ada di sini bukan karena kamu, bukan karena Raja Kasdim, bukan karena Raja Persia, bukan karena raja dari Kores semuanya, tapi aku ada di sini karena rajaku yang dari surga. Jadi benefit yang aku lakukan, pertanggungan jawabku yang nomor 1 bukan kepada kamu,
tapi kepada Rajaku yang di surga. Ini harus berlaku bagi saudara semua yang bekerja. Engkau punya tanggung jawab kepada kantor, perusahaan, atasanmu, bosmu, atau semua. Tapi ingat, pertanggungan jawab yang terutama adalah engkau kepada kerajaan di surga. Kalau kamu ngelihat bosmu ini serong, harus berani bertindak. Harus berani tegur. Tanggung jawabmu bukan kepada orang tersebut saja, tapi di atas nih, surga nih. Karena bukan hanya sesaat di sini saja kita hidup, saudara. Tapi sampai nanti sama. Oh Yerusalem, kota mulia. Ya kan? Kalau hanya sampai Jakarta, apa lagu Jakarta gimana? Oh, nah ke Jakarta. Nah, cuman sampai di Jakarta doang. Surabaya juga, misalnya sampai di Surabaya doang, atau sampai di Bekasi doang, kayak gitu. Ya, jangan. Goal kita harus kemana? Yerusalem mulia. Amin. Sampai di sana. Nah, untuk di sana, kita semua harus punya an excellent spirit. Bukan yang mediocre, yang biasa-biasa saja, yang separuh-separuh, setengah-setengah. Kanan iya, kiri iya. Kanan oke, kiri oke. Nggak bisa, lama-lama split, pecah gitu, kayak gitu. Jadi harus lurus, hanya untuk surga. Amin. Ini dia berani. Daniel berani sekali, tegas dia. Dan dia di situ, kita short langsung ya. Nanti kalau saya diizinkan kembali, saya akan bawa semuanya. Ya. Oh, di sini aja. Di sini, karena di sini. Di ayat yang pasal yang pertama, ayat ketiga, ayat 21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Daniel ada di sana sampai tahun pemerintahan Kores ya. Jadi Daniel ini pada saat terakhir di situ di Babel, waktu dia itu di situ dipanggil pembuangan, dia masih muda. Tapi dia ada di Babel itu selama 70 tahun. Ya, 70 tahun. Karena ada beberapa kerajaan dari Nebukadnezar, Kasdim sampai apa? Medio Persia ya, kemudian sampai Kores ya. Itu 70 tahun bangsa Israel dibuang di Babel, itu 70 tahun. Dan pada saat akhir itu Daniel usianya 90 tahun. Ya, dia 90 tahun lebih Daniel. Baru dia dikatakan di sini yang di akhir di Daniel. Ya. Karena waktu saya singkat. Di ayat yang pasal 12, saya bacakan pasal 12. Nanti kalau saudara tidak paham, pada waktunya nanti akan ini. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, meteraikan kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku Daniel melihat
Maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu ku dengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala ini akan digenapi. Adapun aku memang ku dengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Jadi sampai nanti, saya nggak jelaskan dulu, ya. Artinya Daniel setelah dia dibuang bersama dengan bangsa Israel semua di Babel 70 tahun, dia mendapatkan banyak penglihatan, ya, luar biasa penglihatan. Dan sebagian semua penglihatannya sudah digenapi sampai hari ini. Sudah tergenapi. Ada yang belum. Tapi itu penglihatan yang luar biasa. Bagaimana bisa? Karena di dalamnya dia adalah Spirit Excellent. Ada Roh Kudus yang luar biasa. Oleh karena itu saudara, saya mau membangkitkan saudara atau mendorong kita semua, ya, jangan sampai ada roh lain di dalam kita. Amin. Tapi biarlah hanya Roh Kudus, dan bukan hanya kita hidup di dalam roh, tapi kita mau apa? Hidup oleh roh. Oke, cukup ayatnya. Hidup oleh roh supaya apa? Kita ini terus menerus dituntun, diajar, ya. Kalaupun kita harus istirahat, tapi kita sudah istirahat yang di dalam excellence. Tapi kalaupun masih harus terus bekerja dengan excellence. Amin. Ya, terus sampai akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Jangan pernah engkau biasa-biasa saja. Ya BK, sekarang jangan takut kalau jadi seorang yang luar biasa, excellent, ya, menjadi orang yang betul-betul dipenuhi roh dan hidup oleh roh. Nanti akan banyak temanmu yang kaget. Biarin saja, ya. Nanti mereka akan bertanya, gimana caranya? Saya juga mau. Nah, itu contoh. Kita semua harus seperti itu, saudara-saudara semua seperti itu, ya. Jangan sampai takut, lu ngeroh banget sih, kayak gitu sekarang sok rohani. Gak apa-apa, biarin aja. Karena nanti kita bacakan, hanya orang bijaksana yang tahu memahami. Orang fasik apa? Berbuat fasik terus, gak akan bisa. Kalau dia adalah orang fasik, dengar firman gak bisa, mental tetap dia akan berbuat kejahatan. Hanya orang yang menerima roh Allah, dia akan berubah kalau dia mendengar firman. Dan saya percaya hari ini saudaraku semua yang hadir di sini, engkau sudah menerima roh Allah itu dalam dirimu. Dan setiap firman yang keluar yang disampaikan hamba Tuhan di menara doa ini, itu akan mengubah setiap daripada kehidupan kita. Sedikit banyak akan mengubah dalam kehidupan kita. Karena di dalam kita ada roh Allah. Kalau orang itu gak berubah, berarti di dalammu bukan roh Allah.
Kalau roh Allah itu selalu akan berubah. Sekalipun sudah lanjut usia, sudah tua, tetap mau berubah. Tapi kalau orang yang di dalamnya tidak ada roh Allah, jadi tegar tengkuk. Dengar firman, masuk kiri keluar kanan. Keliru ya, masuk kiri keluar kanan. Ya, masuk kiri keluar kanan begitu. Kadang-kadang masuk kiri keluar kanan ngomong ke orang lain gitu ya. Itu buat kamu tuh, bukan buat saya gitu. Ya kan? Masuk kiri bukan keluar kanan, masuk kiri keluar mulut. Itu kamu tuh, bukan saya. Nah, dapat nuding orang gitu kayak gitu. Ya. Tetapi kalau kita orang yang dipenuhi oleh roh Allah, dengar firman sedikit, oh itu buat aku. Oh terima kasih Tuhan, hari ini aku dapat firman. Saya selalu gitu, dapat apa? Oh terima kasih, itu saya Tuhan. Ampuni. Kok mau sih saudara kasih ke orang lain? Itu firman buat dia, itu firman buat dia. Firman tuh mahal harganya saudara. Lebih mahal daripada diamond, lebih mahal dari emas. Kok mau dikasih ke orang? Jangan kasih ke sebelahmu. Ambil sendiri firman tuh buat dirimu. Amin. Setiap firman yang keluar, itu buat aku. Tapi bukan hanya ditumpuk saja, tapi biarkan firman itu membangun kita, membentuk kita. Kalau cuma ditimbun aja jadi timbun, jadi besar begini, cuma nggak ada perubahan. Tapi firman itu biar masuk kita hancurin hati kita lagi, amin. Sehingga kita keluar apa? Menjadi seseorang yang penuh dengan roh Allah yang excellent. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.